Ministry dimanapun saudara berada saat ini. Berjumpa lagi dengan saya di pagi hari ini dalam Renungan Pagi El Shaddai Ministry. Sebelum kita melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas kita, mari kita mendengarkan suara Tuhan dan mari bersaat teduh sejenak dan kita berdoa. Besar kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami boleh merasakan di pagi hari ini ketika kami bangun, kami boleh menikmati anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang baik, sebelum kami melanjutkan segala kegiatan aktivitas kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami mau diisi kebenaran firman-Mu yang akan menerangi setiap langkah kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, ayat firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Mazmur 111 ayatnya yang ke-10 yang berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, apakah hikmat itu? Kata hikmat berasal dari bahasa Yunani, yaitu Sophia. Kata Sophia ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yaitu wisdom. Kata wisdom ini diterjemahkan lagi dalam bahasa Indonesia, yang berarti hikmat atau kebijaksanaan. Dan kata hikmat ini, jika kita telusuri, kita belajar, terdapat 222 kali dalam Alkitab Ibrani. Dianggap sebagai salah satu sifat baik tertinggi di antara orang-orang Israel bersama-sama dengan kebaikan dan keadilan. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat adalah kebijaksanaan, kearifan. Saudara terkasih sahabat El Shaddai Ministry, pemazmur mengawali mazmurnya dengan memuji Tuhan. Ia menuliskan segala sesuatu tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang sangat dahsyat dalam kehidupannya. Dalam berbagai peristiwa, dia menyadari, dia boleh mengalami, dia boleh merasakan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah melupakannya. Perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib selalu menyertai langkah dari pemazmur. Dan melalui pemazmur ini, pemazmur hendak menyatakan sebuah sukacita, syukur, dan pengakuan imannya. Ia mengatakan bahwa kebajikan yang dia rasakan hanyalah berasal daripada Tuhan. Dan setiap manusia harus memiliki hikmat yang benar. Dan hikmat yang benar itu berasal dari rasa takut akan Tuhan, yang akan terwujud dalam setiap tindakan dan perbuatan yang benar, yang selalu mengandalkan kekuatan Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saudara yang terkasih, sepintar apapun kita, setinggi apapun pendidikan kita, jika kita tidak memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan, yaitu hikmat takut akan Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia. Tuhan mengaruniakan kita akal budi untuk kita bisa memiliki hikmat yang benar. Sebab tanpa hikmat dari Tuhan, akal yang kita miliki mungkin akan membawa kita masuk di dalam bencana. Saudara yang terkasih, mungkin ada beberapa di antara kita yang tidak mengerti atau belum paham apa itu hikmat. Saya akan mencoba menjelaskan beberapa pengertian dari hikmat. Yang pertama, hikmat adalah kemampuan atau sebuah keterampilan untuk mengerjakan pekerjaan seni. Seseorang yang bisa mengerjakan karya seni yang indah, yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain, bisa kita sebut sebagai seseorang yang memiliki hikmat. Yang kedua, hikmat adalah sebuah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah kehidupan sehari-hari. Hikmat ini seperti yang dimiliki oleh Salomo. Ketika Salomo meminta hikmat yang berasal daripada Tuhan, maka dia diberikan pengetahuan untuk dia boleh memecahkan masalah yang sulit. Yang ketiga, hikmat adalah cara pandang dan cara hidup yang secara moral benar. Dalam kitab Amsal, Raja Salomo mengajarkan tentang hikmat dalam pengertian. Dan sayangnya kehidupan Raja Salomo ini tidak selalu sesuai dengan apa yang dia ajarkan dalam kitab itu. Seorang yang memiliki hikmat dalam pengertian harusnya adalah seseorang yang dapat mengendalikan nafsunya. Yang keempat, hikmat adalah
pola pikir yang sesuai dengan pola pikir Allah. Dalam perjanjian baru, apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Tuhan Yesus merupakan hikmat Allah. Keselamatan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib merupakan hikmat Allah yang begitu sulit kita pahami oleh manusia, dan cara berpikir kita, pola pikir kita akan sulit menembus hikmat Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berdasarkan beberapa yang saya katakan tadi, maka kita dapat menyimpulkan atau kita bisa memahami bahwa hikmat yang benar sesungguhnya bersifat rohani. Dalam 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 16, Rasul Paulus menegaskan bahwa hikmat Allah selalu berfokus dan berpusat pada berita tentang penderitaan dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menghendaki setiap orang Kristen memiliki pemahaman yang benar tentang hikmat, sehingga iman orang Kristen tidak didasarkan pada hikmat manusia, tetapi pada hikmat Allah, karena itulah yang benar. Saudara yang terkasih, mengapa Rasul Paulus mendorong kita untuk mendasarkan hidup kita pada hikmat Allah? Karena manusia pada umumnya selalu mengandalkan pengetahuannya, pengalamannya, kekuatannya, dan logikanya sendiri, dan sangat jarang mengandalkan Tuhan, apalagi mengandalkan hikmat dari Tuhan. Lalu, mengapa kita sebagai orang Kristen tidak boleh mengandalkan kekuatan kita, pengetahuan kita, logika, dan kemampuan kita sendiri? Karena hikmat yang benar adalah sebuah pengetahuan intelektual yang berasal dari Allah sendiri, yang tidak terbatas dan yang bersifat kekal. Tetapi hikmat dunia akan membawa kita, umat manusia, pada kebinasaan dan kehancuran. Amsal 2 ayat 6 berkata begini, Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi pengetahuan dan kepandaian yang dimiliki oleh manusia semua berasal daripada Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan dan mari miliki hikmat dari Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup. Siapa yang mendapatkan hikmat akan mendapatkan hidup dan mendapat perkenanan Tuhan. Sedangkan siapa yang menolak dan membenci hikmat akan mengalami kerugian sendiri dan menuju maut. Amsal 8 ayat 35 sampai 36. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, ketika Tuhan mempercayakan kita dengan berbagai kegiatan, aktivitas, kepercayaan, mungkin di dunia sekuler, bahkan dunia rohani, mari miliki hikmat yang berasal daripada Tuhan. Mari kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup takut akan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Dan orang percaya, anak-anak Tuhan harus hidup penuh hikmat di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Haleluya, amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami akan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Ketika mungkin selama ini kami mengandalkan kemampuan kami, kekuatan kami, kepandaian kami, kepintaran kami, bahkan kami mengandalkan diri sendiri, kami memohon ampun kepadamu Tuhan. Dan biarlah hikmat yang berasal daripadamu menuntun kami agar kehidupan kami senantiasa berkenan kepadamu dan kami hidup takut akan Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu yang menuntun kami, menerangi kami di sepanjang hari-hari kami. Teruslah memberkati kami dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Kami percaya tangan kuat Tuhan selalu menolong, menyertai, dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry, saudara yang terkasih, jadilah berkat, memiliki iman yang teguh, dan hiduplah takut akan Tuhan. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Jangan lupa melakukan prokes seperti anjuran pemerintah. Tuhan Yesus menyertai-mu, memberkati, dan melindungi kita semua di sepanjang hari ini. Selamat pagi, Shalom.